Selamat datang di seri konten ngomongin sepeda. Di seri konten ini kita akan bahas tentang sepeda apa aja secara personal dengan pemiliknya langsung dan juga apa adanya. Nah, sekarang ini gue ada kunjungan ke tempat teman gue, teman lama gue. Nah, dia ini punya sepeda yang tergolong unik, Pak, ya. Nggak unik, biasa semua orang udah punya. Iya, sepedanya itu adalah jenisnya cruiser ya, Pak, ya. Cruiser ya, disebutnya cruiser ya. Cruiser itu masih dalam kategorinya lowrider ya. Lowrider emang beda, cuma ini jenisnya cruiser. Oh, jenis cruiser ya. Tapi sama-sama low ya. Iya, sama-sama low, nggak bisa kenceng. Sama-sama low. Nggak bisa ngebut. Nggak bisa ngebut. Ngebut Kang Beca balapan masih menang ya? Wah, jauh. Nah, teman gue namanya Julian Ramdan, dia dipanggilnya Pak Jul apa Dadan dipanggilnya Dadan, lebih mau dipanggil Dadan. Nah, Dadan ini kita tanya dulu dia, lu apa sih Dan yang pertama kali membuat lu tuh tertarik sama sepedaan nih gitu? Sebenarnya awal-awal itu nggak sengaja. Namanya laki-laki kan kita sama-sama punya hobi ya. Nah, ini kebetulan ini dulu temen band gue nih. Dulu tuh jadi sebelum gue main sepeda, gue ngeband dulu sama dia. Ngeband pang-pang begitu. Hitam, ini basis gue. Iya, jadi kita tuh sama-sama punya hobi dulu ke band. Nah, tapi udah sering berjalan, ternyata agak mandek nih bandnya ya. Nggak tahu kenapa tuh, dulu gue lupa deh. Gue lupa, nggak taunya udah selesai ya tuh band tuh. Nggak ada sponsor. Juga nggak ada yang mau dengerin lagunya kali ya, karena lagunya kasar. Nah, masing-masing punya kesibukan. Akhirnya gue ngeliat sepeda. Pas gue lagi jalan, gue ngeliat sepeda, ada sepeda custom gitu. Sepeda custom itu di Lenteng Agung waktu itu gue lihat. Kok gue liat nih ada sepeda custom bagus banget nih. Terus gue berhenti tuh. Gue berhenti, kebetulan sebelahnya sate kelinci. Ya gue pura-pura makan sate kelinci aja di situ. Padahal lu ngepoin ya. Padahal gue mau ngepoin tuh sepeda. Terus sepeda punya siapa gitu. Ya udah, makannya nggak selesai, banyak nanya sepedanya nih jadinya gue nih. Wah, ternyata gue tertarik di situ. Oh, ternyata bagus juga nih custom gini. Kebetulan dia itu memang suka bikin sepeda gitu gue. Nah, dari situ gue lihat, gue telusurin, kok kayaknya asik gitu. Nah, nggak sengaja pas gue nyetel TV, itu kalau nggak salah tahun 2005 ya, 2005 gue nyetel TV ada komunitas lowrider. Gue lihat kok, oh sepedanya bagus-bagus, unik-unik. Nah, akhirnya lama-lama semakin gue tertarik, ya akhirnya gue kepoin di mana bikinnya gitu, atau ada jenis apa lagi. Nah, dari situ gue langsung temuin orang yang bikinnya gitu. Baru ngeliat ternyata di lokal di kita ada yang custom gitu ya. Ternyata ada yang custom gitu. Biasanya kan kalau kita lihat di video klip band-band luar doang tuh ya, ada rider di kota gitu ya. Ternyata di sini juga ada ya. Ada kebetulan deket di Lenteng Agung. Akhirnya gue datengin tuh ke rumahnya. Sekarang orangnya udah meninggal, namanya Bang Kadut tuh. Sekarang orang udah meninggal. Dari situ dia nyaranin gue, katanya, lu daripada bikin, ada di sono bagus, sepeda lagi dijual katanya waktu itu. Gue tanya lagi di mana itu, di Lebak Bulus katanya. Temen gue itu namanya Vicky. Berangkat gue langsung ke sana ke Vicky. Nah, ketemulah nih sepeda ini nih, emang udah direkomendasiin. Udah rekomendasiin katanya si Bang Kadut itu nelpon ke si Vicky, katanya, ada teman gue mau ke sono kasih ujuk tuh, dia tuh senang tuh sepeda begitu. Ya udah, akhirnya tunjukin ini. Nah, terus akhirnya gue bawa tuh ini nih, gue angkut nih sepeda ini nih, karena gue pikir juga referensi dari Kadut, karena kan Kadut pengalaman ya, gue pikir ya udahlah gue angkut dulu nih. Karena custom bagus. Pasti tahu bahan juga ya. Iya, gue juga nggak tahu sebenarnya, gue belum bener-bener nggak tahu sepeda. Ya udah gue angkut tuh tahun 2005. Itu sih awal-awalnya. Trennya sendiri, lu sebelumnya tahu nggak trennya? Sebenarnya nggak sengaja ya. Nggak sengaja. Sebenarnya gue juga nggak tahu itu tren, nggak tahu apa gitu ya. Karena kan ya kan kita begini, kita sama-sama anak punk. Kita mah nggak tahu tren-tren begitu. Kalau nonton video kita mah strike lurus. Nah, dari 2000 ini gue tambahin nih ceritanya nih ya. Kenapa sampai
akhirnya gue nggak sengaja ketemu komunitas. Nah dari tahun 2005 itu ya gue kemana-mana naik sepeda ini. Oh, naik ini. Gue ya? main pakai ini. Pas pertama ketertarikan lu dari custom, kebetulan sepeda, akhirnya lu tertarik, ya udah gue goes aja lah, udah ada sepedanya, masa nggak digenjot gitu ya. Terus udah gitu, terus gue ngeband kan sama lu, gue pakai sepeda ini, gue kemana-mana. Bikin video klip terakhir pernah bikin video klip juga nih dia nih. Oh iya, ini sepeda buat video klip band kita ini. Nah dari situ gue kok ngerasa setiap jalan sendiri gue diliatin gitu. Kok gue jadi kayak badut sulap gitu loh. Kalau sekarang mungkin ondel-ondel ya. Kalau dulu badut sulap tuh. Gue kayak ngerasa diliatin mulu. Gue gak nyaman gitu. Gue diliatin kayak apaan sih ini. Kan waktu itu sepeda model kayak gini masih jarang kebetulan di Depok ya. Kalau di daerah lain mungkin udah banyak. Cuma untuk di daerah gue sendiri nih belum ada. Nah gue sendiri, gue jalan, terus gue diliatin. Nah akhirnya tahun 2006 gue ngeliat rombongan sepeda, ada 3 sepeda waktu itu. Kebetulan dia pakai lowrider. Nah, lowrider kan yang kecil tuh, yang setengah agak ya Harley gini ya. Ya kayak gitu. Itu ada 4 orang waktu itu, 4 orang lewat. Gue lagi nongkrong pinggir jalan, dia lewat tuh 3 orang. 4 orang, 4 orang. Gue panggil dong, woi, gue so akrab aja. Gue so akrab. Mau kemana lu? Terus dia langsung nyamperin katanya. Oh ini sepeda lu. Nah kebetulan kita sama-sama nggak tahu nih, maksudnya dia nggak tahu sepeda gua modelnya apa, gua juga nggak tahu sepeda dia model apa. Orang kita unik lah gitu ya. Nggak tahu gitu. Udah akhirnya, yaudah yuk nongkrong bareng. Nah dari situ gua mulai nongkrong bareng. Akhirnya nongkrong lah kita, ketemu di suatu tempat. Dulu namanya di tempatnya namanya si Iwan, namanya Iwan tuh. Nah sampai sekarang masih ada. Nah dari situ kita nongkrong bareng, udah mulai nongkrong bareng. Ternyata banyak di Depok, tapi masih sendiri-sendiri gitu. Iya, belum ngumpul ya. Belum ngumpul. Akhirnya bareng kita jalan bareng, ngumpul, cerita-cerita. Oh ternyata tuh ini tuh ada jenis-jenisnya, macam-macamnya gitu. Baru kegali ya. Iya, ada cruiser, ada lowrider, ada bassman, wah macam-macam lah itu. Dari situ gue udah mulai banyak tipenya bareng, iya, gitu. Ya sampai sekarang kita mendirikan komunitas namanya Close BC untuk yang di Depok. Close ya, CLOSED. Iya, Close BC. Iya. Bike club. Iya. Bike club ya. Iya, kayak gitulah ceritanya. Close. Ada, tapi gue nggak tahu. Di tahun itu ada lowrider rombongan kelinteran di keliling ajak-ijik keliling Depok nih, berarti lo pada tuh ya? Kayaknya gitu. Kan kalau ontel kan di depan wali kota ya, kantor wali kota juga ada kan, ontel Depok juga ada. Baru mulai banyak lagi tuh. Kalau sekarang kan udah lebih banyak tuh model-modelnya. Sekarang ada sepeda lipat, sepeda MTB juga banyak komunitasnya. Depok sih kalau gue bilang sih termasuk dari sebelum pandemi ya. Dari sebelum pandemi sih menurut gue Depok lumayan hidup sih kalau komunitas sepedanya. Iya. Banyak gitu. Iya. Pas begitu pandemi lebih banyak lagi yang main sepeda lagi. Terus kalau misalkan gue mau nanya nih Dan, kan kalau misalkan kita lihat di video klip gitu ya, gue sering nonton video klip hampir ya kurang lebih yang genre-genrenya punk rock kayak gitu-gitu. Itu pasti muncul nih sepeda-sepeda kayak gini nih, sepeda lowrider, cruiser kayak gitu-gitu. Pasti muncul tuh. Nah itu sebenarnya dia identik korelasi sama musik apa? Apa karena emang dia style, apa emang jadi kayak musik punk rock sama skateboard atau sama BMX identik lah gitu. Tapi dia muncul juga nih, ada juga di komunitas atau di musik tertentu dia juga muncul. Itu emang ada korelasinya apa enggak? Emang enggak sih, cuma kebenaran aja banyak yang suka musik itu senang sama sepeda ini. Kebetulan aja. Ya sebenarnya juga banyak anak-anak dangdut juga gitu ya? Pada pakai sepeda ini. Yang emang nggak mesti ke nggak mesti punk rock atau apa gitu nggak juga ya? Nggak mesti. Ya. Karena begitu di daerah-daerah juga ya kita sama-sama dengerin koplo juga sepedanya kayak begini. Jadi nggak ada identik sama musik. Nggak ada identik ya. Jadi musik sepeda ini ya sepeda ini. Gitu. Iya. Menurut lu nih ya, yang lu gabung di komunitas gitu, lebih seimbang berarti ya antara pesepedanya atau hobi bersepedanya, hobi goesnya sama customnya. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue sendiri sih lebih cenderung ke penghobi customnya apa penghobi
sepedaannya nih ibaratnya. Itu sih berimbang ya. Berimbang ya? Karena juga selain kita juga senang sepeda, cuma kebetulan memang ada style yang unik gitu. Terus cara nggak langsung juga ternyata di luar negeri juga banyak model-model yang bagus-bagus. Ya akhirnya kita senang custom juga, ya senang bersepeda juga, ya. Toh ada juga tapi yang suka stylenya aja, karena ini kan sepeda gini banyak kontesnya nih. Iya. Ada juga yang sepeda yang kontes-kontes itu memang nggak bisa dikontesin, nggak bisa digoes gitu. Jadi dia cuma buat pajangan aja gitu. Iya, karena emang customnya ya. Iya, dia lebih senang ke custom. Modifikasinya itu lebih ya, seni modifikasinya. Seni ya? modifikasi. Kalau untuk apa namanya, pengalaman lu sendiri nih Dan sama goes nih, yang paling berkesan deh untuk pas lu goes bareng komunitas atau apa gitu ya, pas kumpul itu ada cerita-cerita yang seru nggak gitu? Cerita seru ya, banyak. Jadi waktu kita bareng-bareng mau berangkat CFD di HI. Oh, ke HI? Iya, gue ke HI. Pelan-pelan nih. Ngejet pelan-pelan. Iya, pada waktu itu kan kita ke HI ya seru-seruan aja. Banyak, ada 30-40 sepeda kita bareng-bareng dari Depok sana. Ya karena kan kita sih ngerasa kita itu paling jauh gitu ya, komunitas Depok, Jakarta pinggiran yang paling jauh, kita ngerasanya sih seperti itu. Ya udah, kita pagi-pagi goes bareng. Namanya pagi-pagi jam 5 kita udah goes, asik seru gitu. Sampai sana kita kumpul sama teman-teman yang lain. Tapi begitu pulang, nah ini yang jadi masalah. Pulang gitu kita dari sana itu jam 12. Rata-rata tuh kalau nggak jam 1, jam 2 deh. Nah, kenceng-kencengnya matahari ya. Itu tau sendiri Jakarta kayak apa. Terus jalanan udah dibuka. Terus rame. Motornya kayak apaan tahu. Waduh, terus ngebulnya udah kayak apaan tahu. Ah, itu yang jadi masalah. Nah, akhirnya sesekali waktu gue naik kereta tuh. Nah, gue naik kereta. Masih boleh dulu ya? Dulu masih boleh. Kebetulan dulu masih ada ekonomi. Belum ada tiket yang belum di tap. Belum. Wah, mau jauh loh. Masih yang pada naik di atas tuh. Naik di atas tuh. Wah, kita ketahuan umur. Umur gue udah tua. Jadi kita naik kereta tuh. Naik kereta, masukin ya tau sendiri sepeda kayak gini kan stangnya lebar-lebar ya. Nah, stangnya lebar-lebar dengan kepadatan kereta yang pada waktu itu bener-bener padat, ekonomi pula. Nah, kita tuh sering diomelin sama ibu-ibu. Lu tau diri dong katanya. Lu bayar berapa emang? Bayar tiket berapa katanya? Lu bayar tiket itu paling 2.000 apa jangan-jangan nggak bayar lo kan? Pada waktu itu banyak yang nggak bayar. Ini udah rahasia umum lah. Kereta tuh dulu jarang bayar. Mungkin beberapa orang aja yang bayar tuh. Yang penting beli tahu di dalam. Iya, yang penting beli tahu, naik kereta nyampe tuh Depok. Nah, gue sering domelin. Katanya kalau mau bawa sepeda ini minimal bawa tiket tuh 5. Oh gitu ya. Yang sering marah-marah tuh ibu-ibu. Petugas nggak ada yang marah. Oh gitu. Karena waktu itu petugas belum ada. Belum tertib dulu ya. Petugas belum ada. Galakan penumpang sama petugas. Tuh, jadi gue sering domelin ibu-ibu, gue sering ditanyain. Justru yang nanyain tiket itu bukan petugas. Ibu-ibu? Justru ibu-ibu. Gitu. Karena risih kan. Iya, adil nggak lu? Iya. Udah kita mau turun ribetnya minta ampun. Iya. Satu gerbong itu kita pecah. Kita ada 40 orang. Satu gerbong ya paling diisi 5 gitu. Gerbong kita, gerbong lain sana 5 gitu ya. Bisa cuma 5 doang ya? Iya, cuma 5 ya. Ngumpul di situ, waduh, repot. Ya itu, sering diomelin ibu-ibu aja sih. Itu pengalaman. Iya, pengalaman. Naik kereta karena udah kagak sanggupnya kali dari sana. Udah nggak sanggup. Tengah hari bolong. Iya, tengah hari bolong. Kalau maksain ya bisa aja kita maksain. Bisa. Pelan-pelan ya. Iya. Jadi touring seharian dong. Iya. Oh iya, kalau untuk customnya sendiri, ini frame-nya itu emang bener-bener custom handmade atau ada yang udah jual produksian gitu? Misalkan kayak gue gue pengen cari MTB serinya Federal nih gitu. Kan gue udah jelas kan, oh berarti gue cari tipe Federal kemana nih, gue cari yang second atau yang di mana-mana gitu. Nah kalau untuk ini sendiri, ada nggak sih produksiannya itu atau apa namanya sih, pabrikannya gitu, atau emang harus custom, terutama frame-nya nih kan, kalau untuk partnya lain kan dukungan ya, yang frame-nya terutama.
Kebetulan sepeda gue ini sepeda bukan custom, jadi ini udah bentuk jadinya seperti ini. Oh, emang ini pabrikan? Iya, ini pabrikan, Oh, tapi gitu ya. mereknya kebetulan juga nggak ada di sini. Ini kan mereknya Vivo kalau nggak salah. Ya, Vivo. Ini mereka Vivo diproduksi di Taiwan pada waktu itu. Nah, jadi untuk tadi nyambung pertanyaan tadi, ini sebenarnya maksud lu kan mungkin gini ya. Pabrikan ngeluarin nggak sih tipe nggak gitu ini pas gitu ya? kalau ada yang mau hunting misalnya gitu. Ada yang ngeluarin, Ada yang ngeluarin ya? ada yang enggak. Kayak Whimsical dia pernah ngeluarin untuk tipe choppernya, dia ada. Terus Elemen dia juga ada ngeluarin frame kayak begini, tip Elemen. Terus ada lagi kalau Elemen kan memang ada di sini. Ada lagi Swin memang nggak diproduksi di sini ya, karena Swin dari luar, gua nggak tahu dari mana, tapi dia ngeluarin untuk tipe yang cruiser ini. Berarti emang ada pabrikan. Iya, untuk tipe lowrider nggak ada untuk yang sekarang ini, nggak ada. Itu emang customan ya? Iya. Kalau lowrider memang banyakan itu frame-nya kita belinya di komunitas sih. Oh, di komunitas. Karena di pabrikan nggak ada yang produksi. Nggak ada ya? Ini kan kalau lowrider kan memang produksi zaman dulu ya. Gua nggak tahu mungkin tahun-tahun 70-an tuh memang sepeda itu udah ada. Kalau yang dibilang lowrider itu dia emang low-nya karena emang dia di ride-nya itu low atau karena memang dia merek? Enggak, bukan merek sih. Bukan merek. Bukan merek. Ya mungkin sebutannya aja lowrider. Untuk Lowrider saat ya? ini, untuk zaman dulunya gua nggak tahu. Kalau frame-frame kayak gitu-gitu nggak ada. Kalau selebihnya kalau kita banyak frame kita yang mirip orang luar negeri, itu rata-rata kita custom semua. Karena udah banyak sekarang customer sepeda. Komunitas-komunitas sudah banyak. Iya masih. Gua akuin juga istilahnya apa ya? Bukan cuma di lowrider doang yang custom gitu ya maksudnya. Hampir beberapa jenis sepeda kayak MTB, sepeda lipat itu lokal kita itu handmade-nya juga udah banyak sih dan gue bilang. Iya. Dan itu juga hasilnya juga keren-keren sih. Menurut gua buatan tangan anak-anak lokal sendiri itu nggak kalah gitu. Ternyata pas didalemin ternyata ya banyak legenda-legenda, merek-merek legenda juga berasal dari sini, bahan bakunya juga dari sini. Dibuat sama tangan-tangan juga. Tangan-tangan kreatifnya anak-anak bangsa sendiri istilahnya gitu. Berarti emang kalau untuk custom udah urusan misal mau bikin las di custom kayak gimana udah nggak ragu lagi deh kalau di sini. Jadi kita cuma tinggal bengkel las mana yang paling lo kan sekarang komunitas juga udah banyak ya, terus juga yang buat custom gitu udah banyak. Jadi tinggal kita minta contoh, kita buatin dong sepeda kayak gini. Nah, itu banyak. Tapi kebetulan kalau gua juga kan selain ini gua juga pernah custom juga. Ada di depan satu lagi. Ada ya. Ntar kita lihat. Oke. Jadi kalau itu memang gua bener-bener pure ngejipak tuh sepeda dari luar negeri. Jadi kan memang basic gua teknik ya. Jadi gua plek, gue gambarin pakai AutoCAD bener-bener presisi. Jadi ada korelasi ya seni custom sama ilmu pengetahuan. Jadi gue contoh bener-bener plek, gue presisiin, gue bener-bener plek mutlak kayak gitu, gue sesuaiin sama ukuran badan gue, sampai gue ukur ukuran kaki gue, terus sampai ban yang harus digunakan seperti apa itu gue bener-bener gambarin plek berskala. Nah, dari skala itu nanti pokoknya itu udah ukuran badan gue deh. Kalau orang yang lebih tinggi dari gue atau lebih pendek dari gue, kayaknya nggak akan nyaman pakai sepeda itu karena itu cuma buat panjang tertentu gitu ya. Iya itu tadi sebenarnya salah satu yang gue penasaran mau nanya, cuman gue hampir lupa tadi pas lo ngomong kebetulan istilahnya tadi gue juga mau nanya. Ini sebenarnya dari sisi ergonomis, tapi lu udah jawab juga tadi lumayan. Dari sisi ergonomisnya itu antara postur tubuh sama jangkauan, terus pada saat kita ngegoesnya itu lu hitung apa nggak sih? Oh ternyata emang lu hitung ya? Kalau gua iya. Yang untuk yang custom itu ya? Iya, kita lihat sepedanya. Karena itu kebetulan gua sendiri aja deh yang ergonomisnya gitu ya? Dari posisi tangan, handle ke handle-nya, sampai ke saddle ke bawah? Iya. Termasuk sama rentang kaki lu pas ngenjotnya itu juga? Itu gua ukur sendiri. Waduh. Gua bikin sendiri. Gua jipak, bener-bener pure gua jipak tapi sesuai ukuran badan gua gitu. Karena gini pada waktu itu kita kalau bikin ke komunitas sepeda custom itu ya untuk gua belum bisa. Harganya iya harganya gua belum bisa nih. Akhirnya ya udah gua bikin sendiri gitu. Tuh. Gambar gratis, gambar sendiri. Gambar sendiri, pokoknya udah sendiri sampai ngerol-ngerol sendiri gua.
Ngerokok sendiri gue. Kalau lu mau ngerok pipa sama gua nggak apa-apa. Berarti lu tinggal dikit lagi nih Dan. Tinggal lu belajar ngelas, lu bisa bikin sepeda sendiri ya Nah itu jangan-jangan. gua nggak bisa ngelas. Gua nggak bisa ngelas. Oh, berarti di sisi ergonomisnya emang lu ngitung juga ya? Iya, itu Termasuk yang untuk buat frame-nya ya, tapi untuk untuk part-partnya kenyamanan. mah semua gue beli. Iya, part emang beli. Nah, maksudnya dari performanya sendiri nih, gue penasaran juga nih Dan, untuk performanya sendiri kalau misalnya pas lu lagi goes nih ke destinasi tertentu nih atau kemana tujuan kemana, terus pas lu ketemu sama jalan yang misalnya taruhlah jalan datar lah kayak jalan Margonda gitu, dia maksimal speednya bisa berapa nih kalau untuk pas ketemu sama ritme yang stabilnya gitu, bisa jarak tempuhnya. Gue nggak tahu persisnya ya, karena emang Kira-kira aja. ya sepeda begini mah nggak pernah ada yang sampai ada apa namanya Speedometernya. speedometernya. Ya, kalau Nggak, iya. diukur pakai kalau kita naik motor kira-kira iya. berapa Kalau sih ini kecepatan dalam waktu lama berapa gitu? 20 km per jam itu udah paling cepat. 20 km per jam ya? Itu udah paling cepat. Udah paling cepat. Itu Jadi di jalan datar. di jalan datar. Jadi nggak mungkin berantem sama motor yang viral-viral itu nggak. Kita nggak gitu. Karena kita selalu pelan, nggak mungkin. Gue nggak berani bahas ini. Kalau untuk fiksi dia kan lebih ke arah speednya ya. Jadi pas lu ketemu jalan datar sama maksimal apa sih namanya ritmenya udah ketemu, itu kan otomatis speednya juga nambah tuh ya. Nah kalau ini kan lowrider kan lebih ke pelan-pelan gitu ya. Kalau untuk di tanjakan sendiri, kalau fiksi kan udah jelas dong, misalkan kalau ritmenya dia udah dapat speednya segini, berarti dia dari jauh juga udah tancep kan. Tancep, set begitu ketemu tanjakan tinggal ngikutin ritme kan gitu misalnya. Nah kalau untuk ini sendiri, kan lu nggak bisa nih dari jauh buru-buru, nggak bisa nggak dapat kan. Karena nggak bisa ngebut juga. Nggak bisa gitu. ngebut ya. Terus Jadi gini, ini balik lagi ke dengkulnya masing-masing. Oh, gitu. Ya, jadi jangan bayangin sepeda ini tuh berteknologi tinggi gitu gitu ya, atau apa spesial kayak fiksi gitu yang bisa apa tetap ke depan ke belakang gitu ya. Jangan bayangin, ini sepeda sangat sederhana sebetulnya. Jadi cuma lu bayangin sepeda ontel deh. Iya. Ya cuma digoes dan direm. Udah. Iya. Cukup Lebih itu aja. Jadi gitu ya. kalau memang ada tanjakan, kalau gue nih, kalau gue dorong. Tapi kalau teman-teman gue ada yang mau lanjutin ya silakan lanjutin gitu. Ntar paling dia nungguin di atas. Gitu. Jadi nggak berharap ini bisa nanjak terus bisa. Kalau turunan oke, kita masih bisa ngimbangin ya karena ada rem. Iya. Nih Dan, buat part-part sepedanya sama lebih detailnya nih, kasih tahu gue ya. Anda lagi datang ke rumah saya. Mohon maaf, ini apa Pak? Ini stand mic Pak. Ini ala wawancara, ceritanya kayak reporter lagi wawancara ini, model-model manual. Lihat aja tuh, kayak batang lidi. Oh iya. Lihat teman-teman ini, wah luar biasa mahal sekali peralatan Anda Bapak. Nah sekarang gue pengen lihat detail ini Dan, dari mulai sepeda ini full bodinya nih ya, kalau kita lihat nih, ya inilah kurang lebih tampilan dari sepeda cruiser. Jadi ini sebenarnya ini gue ngambil full bike keluaran dari Vivo. Nah untuk joknya sendiri ini masih original. Jadi 90% part ini adalah part original. Mau dari jok, stang, frame semua masih original. Nah yang gue ganti bukan gue ganti sih, apa ya gue bilang ya, terpaksa ganti ini karena ini gue udah rusak yang originalnya. Terus gue ganti ini pernya, gue ganti karena menurut gue kalau pakai per original itu terlalu tegak. Jadi gue agak kurang suka, makanya gue pakai per, gue potong jadi lebih pendek, dia lebih ceper. Terus yang gue ganti gear depan ini. Nah gear depan ini karena apa namanya, kalau pakai gear besar dia terlalu berat. Nah sama ini juga gue ganti karena memang udah rusak aja sih, jadi gue ganti aja. Pedal biasa itu ya jatuhnya? Pedal biasa kalau ini semuanya part-part biasa ini. Yang lainnya ori sih, cuma gue tambahin ini aja nih. Karena gue dari Depok ya, gue tulisin aja ini
Cruiser Van Depok. Cruiser Van Depok ya. Cruiser Van Ini Depok. custom nih dan bikin sendiri. Ini teman gue yang bikin, namanya Iwan. Selebihnya original sih. Nah, kalau untuk part sendiri nih Dan, kalau untuk ukuran pelek ini diameternya diameter berapa nih Dan? Atau ukuran-ukuran berapa? Biasanya kan ada yang 26, 24. Untuk yang hitam ini ukuran 26. Oh, 26 ya. Iya, 26. Kalau ke sepeda lu yang satu lagi nih. Nah, yang ini nih. Ini kan untuk ukuran bannya nggak kayak ban sepeda MTB biasa nih. Ini khusus apa gimana nih? Nah, kalau sepeda gue yang satu ini memang gue bikin sendiri. Jadi part-partnya ini kebanyakan dari komunitas. Kayak misalkan pelek nih yang tadi lu tanyain ya. Pelek ini memang pelek 3 dilas jadi satu. Jadi lebih lebar, ya. Lebih lebar. Jadi ini buatan Iwan Custom. Dia buat ini. Nah, untuk ini Shimano punya, ini sih banyak sih di pasaran ya. Ya, kalau untuk Bukan yang khusus lowrider bukan ya? bukan khusus, ini emang banyak dijumpai di mana-mana. Nah, ini karena ini belum gue pasang ya, Nah, cuma gue modifikasi ini aja nih, apa namanya? Ini gear. Karena kan kalau terlalu lebar dia mentok di sini. Makanya ini gue tambahin gearnya, gue custom di Iwan juga nih. Nah, ini yang tadi gue ceritain, frame yang gue ukur sesuai dengan ukuran badan gue ya, ini frame ini. Ini murni memang yang dari ngerol sampai ngukur semua ini gue semua ini. Cuma ngelasnya aja gue enggak. Itu. Untuk yang gear juga gear standar sih, cuma ditambahin aksesoris aja juga, ini Iwan Custom juga. Kalau ini sih sepeda biasa ya. Banyak di pasaran biasa. Nah, ini handle ini memang gue modifikasi karena memang aslinya Nexus cuma ininya aja, cuma dimodifikasi tambahin handle ini buat operan aja. Tuh. Jadi buat operan giginya itu pakai gagang ya. Ceklek ya. Ya, gagang gitu deh ya. Mana ya? Sebenarnya sih nyontek ya dari sepeda luar negeri, tapi ya karena kita pengennya kayak sepeda luar negeri, kita bikin sendiri aja. Kayak begini. Ini juga buatan Iwan Custom nih. Iwan Custom juga. Di stemnya nih yang deket handle kayak ini nih Dan. Ini kan kalau gue lihat-lihat nih stemnya hampir-hampir mirip kayak sepeda MTB ya. Kalau gue pernah lihat juga Federal juga ada nih yang pakai stem kayak gini. Ini emang sama atau emang dia custom sendiri? Ini maksudnya. Iya. Nah, kalau ini emang bawaan ori. Ini orinya dia kayak begini udah. Nggak ada yang gue ganti. Mungkin ini ya. Kalau ini sih banyak di mana-mana ya. Ini punya BMX punya nih. Oh, itu kayak stem BMX ya? Stem BMX biasa, ini mah normal. Nah, ini stang memang dari komunitas aja. Untuk fork juga gue bikin di Jams kostum di Priuk, anak Priuk nih yang bikin. Pelek juga sama. Kalau yang belakang tadi 3 jadi 1, kalau yang depan itu 2 jadi 1. Jadi lebih lebar belakang. Nah, ini untuk joknya nih. Lihat dong joknya, mereknya apa? Brooks. Aha. Tapi bukan ori. Bukan ori. Jadi ini Tegal punya, bukan ori. Kalau ori aduh terlalu mahal, nggak kebeli. Customan ya. Nah, kalau untuk pelek sendiri tadi lu bilang belakang 3 jadi 1, depannya 2 jadi 1. Terus kalau ukuran bannya sendiri dia ban khusus apa yang kayak lu bilang kalau peleknya di custom? Berarti ya pikiran gua sih bannya custom juga. Apa emang udah ada penyedianya? Apa emang lu customnya sesuai dengan ukuran ban yang ada? Ini kan ban ukuran 24. Kalau yang ini 26. Untuk lebarnya? Ya diameternya 24 inch. Nah, untuk bannya sendiri memang waktu itu gue dapet dari waktu itu masih susah. Jadi gue ambil dari luar negeri. Kebetulan ada barengan teman gue juga yang pesan ini, jadi gue ikut pesan. Ini sih rantai 2 jadi 1 karena memang butuh panjang, jadi ya gue sambungin. Kalau ini sih memang yang satunya memang cuma standaran aja sih, biasa aja. Kalau dari part-part yang tadi udah kita lihat, part yang menurut lu tuh paling susah atau paling spesial lu dapet ini Dan? Pada waktu itu sih ban ya untuk yang ini.
pada waktu itu. Nah ini kebetulan kempes nih, nggak tahu kenapa ada lu kempes go. Kayaknya dia nggak mau go sama lu go. Tadi gue mau jual sama lu tapi dia kempes go. Ban pada waktu itu ban. Karena ban susah waktu itu ya. Tahun-tahun itu kita nyari ban ukuran 24 kali 300 itu susah. Nah, tapi kalau sekarang sih udah banyak. Jadi kalau yang lain-lain sih biasa aja. Kalau yang frame ini kan emang karena gua ngukur sendiri, ya kesulitan-kesulitannya ya gue jalanin aja. Jadi nggak masalah. Kalau stang juga stang memang udah ada ya, banyak di komunitas juga banyak. Itu aja sih. Nggak ada yang spesial. Pada waktu itu sih ban yang spesial. Karena susah. Kalau sekarang udah banyak. Iya, pada prinsipnya sih umum ya. Ini umum, jari-jari juga umum. Biasa aja. Ini juga umum. Cranknya juga umum, gear juga umum. Pelek juga memang karena nyesuaiin ban lebar, ya kita custom. 3 velg kita jadi satu, untuk yang depan 2 velg jadi satu. Selebihnya ya biasa aja ya. Ini karena ini original, jadi ya sekarang sih agak susah ya. Kalau memang pun ada, dia harus modifikasi. Karena ini kan di sela-sela ini tuh harus dilobangin lagi gitu ya, untuk memperbanyak. Tuh. Jadi untuk sekarang sih ada sih yang udah barang jadi ada. Cuma kalau misalkan untuk yang ini kebetulan original. Nah ini kemarin nih gue juga kesulitan ini nih, karena ini kan jari-jarinya antara yang satu dengan yang lain beda nih. Ada yang pendek, ada yang panjang. Nah ini sampai sekarang gue nggak tahu nih, apa karena gue yang nggak tahu apa yang gimana. Belinya itu di mana gue belum tahu. Karena ini gue masih pakai original. Kemarin gue sempat mau ganti, tapi gue nggak ketemu tuh di mana belinya tuh jari-jarinya tuh. Original ya, pantesan soalnya rapat banget jarinya, jari-jarinya. Oke, itu tadi sedikit review cruisernya Dadan. Coba dong Dan, untuk yang tadi nih, untuk yang sepeda yang ini nih. Ini kan tadi yang lo ceritain itu kalau sepeda ini didesain atau dirancang dengan ergonomisnya lo ya. Dan ini lo ukur sendiri, lo gambar sendiri, baru cuman karena nggak bisa ngelas sendiri, lo minta orang yang bikin. Gue pengen lihat dong tongkrongannya nih dari sisi ergonomisnya pas lo pakai, jangkauannya kayak gimana sih? Coba Dan, cobain Dan. Waduh, ini karena kempes nih ya. Ya tapi gak apa-apa lah. Nah ini nih maksud gue tadi yang gue ukur. Nah jadi tuh yang gue ukur tuh antara jarak kaki, jarak ini, as ini sama kaki ini yang gue ukur nih sesuai dengan panjang kaki gue ya. Nah ini sini sampai sini ini udah sesuai banget sama panjang kaki gue sampai di sini. Nah ini untuk posisi stang juga sama nih sesuai dengan tangan gue nih. Jadi jarak dari sini ke sini, jarak dari as sampai ke sini tuh ya sesuai dengan ukuran gue gitu. Gitu aja sih. Selebihnya ya modif dikit aja lah. Oh. Berarti untuk yang lo ukur tuh terutama yang di panjang jangkauan kaki sama jangkauan tangan ya. Terus untuk posisi duduk sendiri juga dia mempengaruhi postur atau kenyamanan lo juga ya pas lagi bawanya. Iya, jadi jarak ini ke sini dengan ini ke stang itu yang gua ukur sih. Yang lainnya itu gua ukur sendiri aja. Ya itulah tadi obrolan kita bareng Dadan dengan sepeda cruisernya di konten seri ngomongin sepeda. Kenapa ngomongin sepeda daripada ngomongin orang, Pak? Ntar jatuhnya jadi fitnah. Mending kita ngomongin sepedanya di seri konten ngomongin sepeda. Ini kita bahas sepeda apa aja secara personal dan apa adanya. Tadi kita juga udah denger dari Dadan ceritanya banyak secara personal, sepeda-sepeda yang dia punya kayak gimana. Thank you banget nih Dan. Ini konten obrolan buat latihan gue juga. Makasih untuk udah jadi narasumber gratisan. Kenapa temen? Karena temen bisa gratis, Pak. Kasih kata-kata dikit dong, Pak, buat pemirsa. Oke, Go, terima kasih nih. Gue sih senangnya lu bisa jadi main kesini, Go. Kita kan juga udah lama gak ketemu ya. Udah hampir berapa tahun kita gak ketemu nih. Panjang ya.
Wah, ceritanya panjang. Ini Igo ini emang temen gua band dulu. Hancur-hancurnya ya sama dia gitu. Jadi udah thank you banget udah main sini. Ntar jangan cuma mau bikin video, lu mampir sini. Ntar lu main lagi sini ngopi, banyak kopi. Oke? Konten adalah alat perjuangan. Yang utamanya adalah tujuannya, yaitu silaturahmi. Thank you Dan. Sampai ketemu lagi.